Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin atas perkenannya sehingga pada hari ini kita bisa bertemu di tempat ini guna untuk berbagi praktik baik dari teman kita seorang guru penggerak Pak Ilham Amir. Salawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menjadi uswatun hasanah suri teladan dalam proses hidup kita menuju akhir. Baik yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan guru yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, insya Allah pada kegiatan hari ini kita akan mendengarkan bersama, mendiskusi bersama terkait praktik baik yang telah dilakukan oleh rekan kita guru penggerak yang saat ini sedang melakukan pendidikan guru penggerak yaitu Ilham Amir. Kepada Pak Ilham disilahkan untuk memaparkan materinya, aksi nyatanya nomor 1.4. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya pada hari ini untuk mempresentasikan mengenai budaya positif pada modul 1.4 calon guru penggerak angkatan ke-11 dari UPT SPF SMP Negeri 30 Makassar. Pada kesempatan kali ini materi yang ingin saya sampaikan mengenai budaya positif yang ada di lingkungan sekitar kita, khususnya di sekolah. Sebelum memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan fasilitator dan pengajar praktik saya. Yang pertama itu ada Ibu Musdalifah SPD MPD selaku fasilitator. Yang kedua itu ada Ibu Nur Santriana sebagai pengajar praktik dan ada Pak Anwar sebagai pengajar praktik. Perkenalkan, saya sendiri Ilham Amir, asal sekolah UPT SPF SMP Negeri 30 Makassar. Saya punya motto itu, jangan pernah melihat orang yang memberikan ilmu, melainkan lihatlah ilmu yang diberikan kepada kita. Karena kalau orangnya yang kita lihat, jangan sampai yang lebih muda dianggap tidak seberapa ilmunya, belum tentu. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita ketahui bersama, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ialah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik atau kita sebagai guru hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat murid. Budaya positif yaitu budaya positif di lingkungan sekolah, yaitu nilai dan kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Konsep inti budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga institusi. Ini adalah konsep inti dari budaya positif itu sendiri. Kita memasuki yang pertama itu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern yang mewujudkan profil Pancasila. Nah, di sini terjadi miskonsepsi tentang teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi yang
orang dewasa berhak memaksa. Itu semua hanya ilusi yang zaman dahulu kita lakukan. Di sini sebenarnya bukan guru yang mengontrol murid. Membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter, justru malah mematikan karakter dari peserta didik itu sendiri. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, tidak semua bisa dilakukan. Dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa kepada murid atau peserta didik, justru seharusnya kita hanya boleh menuntun, tidak boleh memaksa sama sekali peserta didik. Di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon ke teori kontrol itu realitasnya kebutuhan kita sama, dalam artian murid atau siswa. Ternyata kebutuhan siswa itu berbeda sama sekali antara siswa satu dan siswa yang lainnya. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Jadi tidak ada sama sekali kita bisa melihat persepsi yang sama dari setiap murid. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di sini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena apa yang kita pandang dan apa yang dipandang orang lain itu berbeda. Perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Seharusnya semua perilaku memiliki tujuan. Dalam artian ada mungkin yang sesuatu kebutuhan yang tidak terpenuhi dari murid sehingga dia membuat suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang dapat mengontrol diri sendiri. Ibaratnya kita tidak bisa menutup semua mulut orang. Yang bisa kita lakukan hanya menutup dengan kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda atau kita sebagai guru tidak bisa mengontrol murid kita. Pemaksaan ada pada suatu rujukan berarti gagal. Yang harusnya itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Yang harusnya itu win-win atau menang-menang. Solusinya itu. Jadi tidak ada dibilang kalau dia menang berarti saya kalah. Kita harus carikan solusi win-win. Kita masuk ke disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada diri sendiri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward atau ancaman atau punishment. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan secara universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Artinya itu kita bisa meninggalkan paradigma-paradigma baru tentang motivasi secara ekstrinsik dan intrinsik. Dalam artian ekstrinsik itu dari luar sudah tidak digunakan. Nanti saya akan perlihatkan slide-nya. Di sini nilai kebajikan berdasarkan ada 3 ini: profil pelajar Pancasila, Ibu Premier Leaders, program keterampilan hidup atau life skill. Di sini hampir sama semua, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkomunikasi global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sedangkan menurut Primary Years program atau PEP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Adapun untuk life skill itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, di sini tadi sempat saya singgung tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita butuhkan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini saya singgung sedikit
kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Jadi tidak hanya siswa, kita pun sebagai guru pasti memiliki kebutuhan dasar sebagai manusia. Nah, ini 5 kebutuhan dasar sebagai manusia, bukan hanya sebagai peserta didik, tapi kita pun sebagai seorang pendidik pasti ingin ke-5 kebutuhan ini terpenuhi. Yang pertama itu bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Itu dia masuk di bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa terima kasih, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, serta kesenangan itu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Kalau seumpama ada siswa ataupun ada seseorang yang selalu marah-marah tanpa jelas, kita harus cari tahu dulu siapa tahu ada memang kebutuhan dasar sebagai manusia yang tidak terpenuhi. Biasanya itu kalau ada siswa yang pagi-pagi masih jelek mukanya, pernah saya dapat satu kali di kelas 81, dia itu pagi-pagi jutek mukanya, tidak semangat untuk belajar. Ternyata ada satu kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi pada pagi hari, yaitu rasa kasih sayang dan rasa yang diterima. Katanya itu siswa masih pagi-pagi sudah dimarah-marahi sama mamanya dan bapaknya tidak kasih uang jajan. Jadi rasa kasih sayang dan rasa diterima itu pagi-pagi dia tidak dapatkan. Siapa tahu belum cair PSRT atau belum diterima gaji, itu salah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Ini tadi sempat saya singgung tentang motivasi perilaku. Tapi Bapak Ibu untuk mengingatkan ilmu yang saya dapatkan tentang motivasi secara ekstrinsik dan intrinsik itu kalau bisa nanti pada saat kita di dalam kelas kalau tidak bisa dihilangkan, mungkin bisa dikurangi yang ekstrinsik. Kenapa harus dikurangi? Karena kalau kita terlalu sering pakai motivasi yang dari luar, itu takutnya siswa tidak ada keinginan dari dirinya sendiri untuk belajar. Misalkan siswa mengerjakan tugas karena dia ini menghindari ketidaknyamanan atau takut dihukum, atau siswa mengerjakan tugas karena iming-iming. Nah, kalau seumpama kalian dapat 90, 100, ibu akan berikan suatu hadiah. Saya zaman dulu waktu sekolah, saya lebih cenderung masuk ke ekstrinsik karena orang tua selalu menjanjikan atau menginginkan sesuatu yang diinginkan. Tidak ada motivasi untuk belajar dari dalam diri sendiri. Ini yang kesekian. Ternyata selama ini yang saya dapat pola asuh dari orang tua keliru. Jadi mungkin kita ke depannya bisa kita, kalau nggak bisa dihilangkan, tolong dikurangi bagian ekstrinsiknya. Nah, supaya kita bisa menjadikan mereka ingin belajar dari diri sendiri, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini masuk di budaya restitusi, hukuman konsekuensi. Hukuman itu mungkin guru-guru zaman Belanda itu sering-sering menggunakan metode hukuman. Tidak terencana tiba-tiba pukul, cubit, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, otoriter, berupa hukuman fisik, psikis atau secara verbal. Ingat di Bapak Ibu, hukuman itu tidak hanya secara psikis dan secara fisik. Mengatai siswa bodoh itu pun sudah sebenarnya jatuh hukuman. Kan kita ketahui bersama-sama itu tidak ada namanya siswa yang bodoh. Semua siswa pintar di bidangnya masing-masing. Kita masuk ke yang kedua, konsekuensi. Terencana, disepakati sesuai dengan peraturan.
murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Ini yang sering kita lakukan. Yang kedua, yang tertinggi itu restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi murid itu sendiri sadar bahwa apa yang dia lakukan salah. Solusinya itu bagaimana cara memperbaiki kesalahan yang saya buat, dan yang terakhir bagaimana kesalahan yang pernah saya buat tidak saya ulangi di masa yang akan datang. Nah, nanti ada slide tersendirinya, kita bisa kerja sama-sama. Nah, di sini posisi kontrol guru itu ada 5: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Di sini nanti sesudah ini akan ada tampilan slide pengertian dari apa itu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini penghukum itu dia langsung menghukum siswa hormat pada bendera selama 1 jam, berdiri di depan kelas, angkat 1 kaki sambil pegang telinga. Itu saya masih dapat di zaman sekolah dasar. Terus pembuat merasa bersalah. Di sini contoh kalimatnya itu, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Berarti kapan kita sudah menyindir siswa yang membuat merasa mereka bersalah, kecewa, berarti kita sudah masuk di membuat merasa bersalah. Saya pikir kemarin itu bagus, ternyata kurang tepat. Karena kenapa? Mentalnya siswa yang akan down, dan tidak semua siswa itu mempunyai mental baja yang bisa didaur ulang lebih bagus. Ada juga yang mental kerupuk, 1 kali diejek lempeng. Nah, di sini mental teman. Semua masing-masing memiliki kelebihan tersendiri dan kekurangannya. Di sini ayo dong ikuti aturan sekolah. Bagaimana kita layaknya seorang teman sebagai murid. Ya sudah, tidak apa-apa. Dan kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Jadi ini seolah-olah kita berbahasa kepada teman sendiri. Di sini yang pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Di tata tertib kan sudah disampaikan pelanggaran-pelanggaran yang ada dan konsekuensinya apa. Setelah upacara kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Jadi contohnya ini ada siswa yang tidak lengkap atributnya, itu biasanya kita tanyakan kenapa tidak lengkap, apa alasannya. Kalau tahu apa yang dilakukan, silakan ke koperasi untuk beli atributnya. Kita rata-rata kalau bukan sebagai pemantau, biasa membuat rasa bersalah. Kalau penghukum, alhamdulillah semenjak saya di sini sudah tidak ada yang jadi penghukum. Membuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah ada beberapa. Pemantau, nah ini yang paling top, manajer yang tingkatan tertinggi. Di sini saya dapat kemarin, ternyata tidak semua kita teman-teman pendidik atau guru itu bisa menjadi seorang manajer. Di sini tingkat teratas, sedangkan apapun siswa dia masih bisa ketawa-ketawa, masih bisa berkepala dingin menghadapi siswa yang keunikannya subhanallah. Nah, di sini bagaimana kita bisa menyadarkan siswa, bisa tahu siswa itu merasa iya saya salah, kesalahan saya ini akibatnya. Kalau saya mau berubah, ini yang harus saya lakukan. Kalau ke depannya saya tidak mau lakukan lagi, saya harus ini. Jadi ceritanya ini siswa yang berpikir secara alami tanpa ditekan sama kita sebagai pendidik atau guru, dia betul-betul sadar tentang kesalahan dan kekeliruannya dan tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Sebentar, di sini nanti ada sesi tanya jawabnya. Di sini saya minta teman-teman, karena kan tadi kita sudah lihat nih 5 posisi kontrol guru.
di sini. Nah, kita sudah lihat. Kira-kira kalau yang ini saya kecewa sekali dengan kamu. Dia masuk posisi kontrol apa? Merasa bersalah. Hah? Membuat merasa bersalah. Menghukum, membuat rasa bersalah, oke, sudah tepat. Membuat merasa bersalah. Selanjutnya, kamu tidak pernah melakukannya. Kira-kira apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Membuat merasa bersalah. Iya. Atau Pemantau. pemantau, penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kita lihat sama-sama. Karena kan saya bilang tadi penghukum itu tidak selamanya fisik, psikis, dia verbal juga bisa. Kalau kita sudah kata saja siswa kamu bodoh, tolong, dia sudah masuk penghukum. Nanti sebentar setelah ini mungkin ada sedikit tambahan dari saya sedikit. Ini apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer atau pemantau? Manajer atau pemantau? Yang benar itu karena kenapa manajer? Dia tanyakan kepada siswa supaya siswa bisa menjawab sendiri. Kalau ini berarti teman-teman guru di sini sudah paham bagaimana posisi kontrol guru kalau seorang teman. Dan selanjutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum, manajer, pemantau, atau pembuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum, penghukum. Tidak dapat nilai kalau tidak kerja tugas. Kenapa? Karena dia di sini kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Karena kan pemantau itu dia tetap hampir sama dengan penghukum, cuma dia ada konsekuensinya yang dijelaskan. Kalau A, maka B. Ya, kalau penghukum langsung. Kalau salah, pusat. Tidak pernah mendengar penjelasan dan tidak ada alasan. Nah, kita lanjut tentang keyakinan kelas. Saya kemarin sempat berdebat dengan Bu Gusti tentang mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, di sini ternyata ada langkah-langkahnya sehingga dia bisa berubah. Pembentukan keyakinan kelas itu pertama dari sifatnya abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Misalnya dilarang mencoret-coret dinding kelas, kita rubah menjadi kalimat positif. Apa kira-kira kalimat positifnya? Jaga kebersihan kelas, jaga kebersihan dinding dan tembok. Itu salah satu kalimat positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Nah, karena kenapa? Kita saja ini yang sudah masuk kategori orang dewasa, banyak-banyak yang dilupa, apalagi kalau siswa. Semakin banyak, semakin tidak ada yang ingat. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi saya kemarin itu membuat keyakinan kelas sama siswa itu dasar hukumnya satu, tidak boleh yang kesekian. Yang pertama itu setiap keyakinan kelas yang kita buat tidak boleh bertentangan dengan aturan tata tertib sekolah, karena itu kalau ibaratkan negara itu undang-undang dasarnya. Yang sampai kita bikin keyakinan kelas yang baku tabrak dengan tata tertib sekolah, nah, sakit kepala itu di belakang Bapak Ibu.
semua sekolah atau warga kelas dilibatkan dan membuat keyakinan kelas. Kalau kita buat keyakinan kelas, jangan hanya beberapa siswa. Kalau seumpama satu orang yang tidak hadir, tidak masalah. Tapi kalau lebih dari separuh, itu yang bikin pusing. Nanti dia bilang, ih, saya tidak hadir itu hari Pak. Boleh dong, melanggar. Nah, tahapan selanjutnya itu segitiga institusi. Yang tadi yang top manager. Kalau kita mau lakukan manajer itu kepada siswa, itu kita pakai segitiga institusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama itu kita validasi tindakan yang salah. Contoh kalau ada yang berkelahi, kita tanyakan kira-kira nah kalau kita berkelahi sesama teman tak benar atau tidak itu? Pasti dia bilang senakal-nakal pasti bilang tidak benar itu yang saya pukul temanku walaupun dia salah. Walaupun ada yang namanya kalimat pembelaan walaupun dia salah. Setelah itu kita tanyakan keyakinannya. Kira-kira kalau seumpama kita sudah kita pukul sakit tidak teman itu? Minimal itu pertanyaannya. Kalau kita nak pukul lagi sakit tidak? Sakit. Kalau begitu jangan ya. Sudah itu kita stabilkan identitasnya. Jadi kita upayakan apa yang sudah dia lakukan, dia sudah paham bahwa apa yang dilakukan anggaplah saya salah, dia sudah bisa menyadari bahwa tindakan ke depannya itu tidak boleh saya perbuat. Terus bagaimana tindakan itu saya tidak ulangi lagi. Di sini menstabilkan identitas. Jadi saya rasa teman-teman guru itu sudah melalui apa yang dilalui oleh siswa, bahkan mungkin lebih ekstrim, ada beberapa. Biasanya itu kalimat namanya supaya menstabilkan identitas, berbuat salah itu wajar nak. Tidak ada yang namanya manusia sempurna. Itu juga bapak-bapak pernah juga melakukannya. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kalau dia lebih dari satu orang biasanya, kamu berhak merasa benar, tapi belum tentu apa yang merasa benar itu benar di dalam aturan, karena ini biasanya itu tabrakan antara aturan satu dengan aturan lainnya menurut dia. Validasi tindakan yang salah. Kenapa kira-kira kita lakukan itu nak? Apa alasannya? Karena pasti siswa itu melakukan karena ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kalau kamu pukul teman, kalau apalagi yang memukul itu seorang atlet, mungkin kalau pukul lebih dari ini, teman ini bisa bunyi malah. Yang ketiga itu kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kejadian yang kemarin masalah prinsip, siswa cuma lewat di depan sajadahnya, pukul itu. Nah ini biasanya dia melindungi sesuatu yang penting baginya, mungkin karena terdoktrin penting sekali, padahal itu masih bisa ditoleransi. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Biasanya siswa yang laki-laki itu ini yang digunakan. Tidak Pak, benar ini yang kau lakukan. Prinsipku saya begini, kalau tidak A maka tidak B, tidak ada yang jadi. Terus kita tanyakan kembali, menanyakan keyakinan. Biasanya itu kita hubungkan dengan tata tertib. Kira-kira di tata tertib diperbolehkan berkelahi antar siswa, diperbolehkan mengambil barangnya siswa. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, misalnya di dalam kelas. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kan biasanya kalau saya tidak salah, saya dapat teman guru itu sudah membuat keyakinan kelas, bahkan kelas impian, guru impian, siswa impian, bahkan di sekolah lain itu masuk di kepala sekolah impian, tidak bisa itu kepala sekolah impian, dan sudah ditunjuk itu. Kalau guru kelas dan mata
kemudian itu mungkin bisa, tapi kalau kepala sekolah tidak bisa. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Rasanya itu yang terakhir setelah kita tanyakan keyakinannya, kita mungkin bisa singgung sedikit tentang kira-kira kalau besar kita mau jadi apa. Saya tidak pernah dapat di siswa bilang tidak tahu Pak, tidak mau jadi apa-apa, pasti ada satu cita-cita yang disebut. Dan tidak mungkin cita-cita itu membenarkan suatu tindakan yang salah. Oh, sudah selesai. Saya tidak terasa. Di sini Bapak Ibu tentang saya singgung sedikit satu. Penghukum itu membuat merasa bersalah teman dan pemantau. Saya tidak singgung manajer karena dia sudah top nih paling atas. Kekurangannya dari keempat posisi kontrol itu tidak ada dia stabilkan siswa, lalu yang menstabilkan jiwa. Harusnya itu kalau kita di manajer itu dia pasti penstabilan identitas. Kalau dia manajer yang 1 sampai 4 itu tidak ada penstabilan identitas. Makanya itu paling utama itu manajer, karena kita memberikan stimulus atau keyakinan kepada siswa agar kesalahan atau kekeliruan yang dia buat hari ini tidak dia ulangi di masa akan datang. Jadi secara otomatis sudah tertanam di memorinya, kalau saya akan begini, ini salah. Saya sudah buat kesalahan yang dulu, saya tidak mau lakukan kesalahan yang sama untuk ini. Jadi dia sudah ada nih pendewasaan di dalam dirinya. Nah, begitu. Bisa itu, bisa. Karena kan kalau kita sudah stabilkan nih, mereka juga sudah paham tentang kesalahannya, otomatis dia berusaha untuk tidak melakukan perbuatan yang sama. Di sini tahap selanjutnya saya minta, sebenarnya saya kurang sopan kalau saya bilang penjawab, karena saya rasa Bapak Ibu teman-teman guru di depan saya ini lebih paham tentang materi yang saya bawakan. Cuman saya sedikit refresh kembali pemahaman supaya pada saat masuk di pembelajaran di kelas lebih enak lagi. Sebelum saya tutup pemaparan saya persilahkan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan ataupun masukan ataupun kritik kepada saya. Kepada Bapak Ibu saya persilahkan. Baik, demikian paparan Pak Ilham. Jadi banyak kita bisa paham, apalagi dengan posisi kontrol guru ya, kontrol guru. Nah, bagi ibu-ibu dari bapak-bapak yang mau menanyakan lebih dalam, silakan ditanyakan jika ada hal yang masih kurang. Oke, silakan Ibu Haji. Bunyi nih. Oke, bismillah. Terkait dengan kalaupun tidak terkait dengan materi ini, saya mau tanyakan tentang hukuman yang pernah saya lakukan terhadap siswa dan di luar kontrol saya. Pernah saya hukum anak dengan memukul, karena terus terang saya itu saya tidak sadar menghukum siswa. Dia naik di kursi, lalu dia berteriak-teriak. Jadi saya berada di situ di kelas itu. Dia naik di kursi, jadi saya ambilkan saya sapu, kemudian saya pukul. Maka itu jenisnya sampai patah itu, terus terang patah itu sapu. Jadi waktu itu saya juga langsung kaget. Kenapa? Reflex ini, reflex. Saya bilang, kenapa ini saya sampai memukul keras begini sampai kesel. Saya ikut anak, tidak apa-apa.
bilang rasa tidak ada bilang mau melawan sama saya, tidak juga, berarti dia bilang dia merasa bersalah. Jadi pada saat itu langsung dia turun, jadi saya bilang kalau kau pulang ke rumahmu kasih tahu orang tuamu saya dipukul tadi. Kalau kau turun di kelas, kalau kau sudah pulang ini kasih tahu wali kelasmu, saya dihukum guru IPS, saya dihukum. Tahu begitu. Saya artinya karena saya pun tidak tidak konsentrasi pada saat itu, jadi saya juga berani karena saya menganggap juga saya benar. Saya kemudian di atas meja berdiri lagi, kurang sopan. Jadi pertanyaannya apakah tindakan saya ini sangat salah sekali karena terus terang saya di luar konteks saya. Apakah saya harus minta maaf kepada siswa? Jelas saya sudah pernah minta maaf. Siapa sebenarnya yang harus menyelesaikan masalahnya ini? Apakah guru dengan siswa? Apakah wali kelas? Apakah konseling atau BK? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit mungkin tambahan Bapak Ibu. Jika ada kejadian sesuatu di kelas, ini saya dapat juga ilmunya dari teman sesama calon guru penggerak. Menurut beliau, jika ada masalah antar siswa dan guru, itu penyelesaiannya seharusnya tidak langsung ke BK, ada tahapan-tahapannya katanya. Dan saya rasa itu yang keliru dari kita selama ini. Contoh, tadi kejadiannya Ibu Aji, dia secara tidak sadar langsung memukul siswa. Kalau seumpama kita posisikan diri kita, itu sebenarnya hal manusiawi. Kenapa saya bilang manusiawi? Karena kita kan juga manusia yang punya emosi yang tidak bisa dikontrol. Cuman saya jujur pernah juga berada di posisi yang sama, memukul siswa. Sampai sekarang itu masih berbekas di perasaan saya dan merasa bersalah. Saya tidak tahu kalau ada guru yang sudah pukul siswa merasa tidak bersalah, saya tidak tahu nih. Karena saya saja sudah pukul siswa sampai sekarang merasa bersalah. Walaupun saya sudah pernah minta maaf 3 kali sama siswa tersebut. Saya belajar kebetulan dari saya lupa siapa namanya. Cuma dia bilang begini, kalau kita minta maaf setelah melakukan kesalahan, kita tidak akan turun derajat. Seumpama kita seorang pejabat tidak akan jatuh harga diri kita kalau kita minta maaf kalau memang kita salah. Walaupun tidak salah saja kita minta maaf itu tidak masalah. Bu Andi juga sudah pernah bilang nggak apa-apa dia minta maaf karena itu suatu pembiasaan yang baik. Nah, terus lanjut lagi, kalau saya Bu Haji, saya sudah minta maaf sama siswa tersebut 3 kali. Walaupun siswa tersebut sudah memaafkan, tapi jujur sampai sekarang saya masih berbekas rasa bersalah saya sebagai seorang guru. Jangan di guru, orang tua saja kalau sudah dia pukul anaknya, saya tidak tahu nih ada momen-momen tertentu kadang dia pergi di pojok menangis tersendiri, menyesali perbuatan yang sudah dia lakukan. Ini anak sendiri, apalagi anak orang lain. Sebentar datang orang tua marah-marah. Nah, terus kalau kita mau lakukan konseling ataupun ada masalah di kelas antara guru mapel dengan siswa, itu hal yang pertama kita lakukan, siswanya yang dipanggil, kita langsung konseling. Tidak bisa kita hadapi siswanya, jangan langsung ke BK, panggil wali kelasnya, ajak komunikasi. Sudah panggil wali kelasnya, wali kelas dengan kita guru mapel sama-sama berkolaborasi dengan orang tua siswa. Kalau sudah kita sama-sama koordinasi dengan orang tua siswa, baru kita ke tahap guru BK. Nah,
nanti di situ guru BK lakukan konseling lagi, tidak bisa ditemukan solusinya, baru ke kesiswaan. Itu alur yang saya dapatkan ilmunya kemarin. Ternyata kita tidak boleh langsung ke BK. Selama kejadian tersebut berada di jam pelajaran kita dulu sudah cuma dari berbeda di sini. Seandainya ada, kita konfirmasi. Karena banyak teman-teman berbeda yang komplain, sedikit-sedikit BK. Nah, ternyata ada alurnya yang kita lompati. Begitu Pak Petu. Jadi saya rasa, satu lagi tambahan. Kalau memang kita sudah merasa jengkel sama siswa, ilmunya saya dapat ini dari teman juga, mending kita keluar dulu sejenak. Karena jujur saya sudah terapkan kadang kita juga merasa marah sama siswa, kita lagi menerangkan, siswa juga main di belakang, mending kita pause dulu, rehat sejenak, keluar dulu jalan-jalan sejenak, masuk lagi. Sudah itu tanyakan kepada siswa kalau mereka sudah siap menerima pelajaran atau bukan kita. Daripada kita pukul siswa, kasihan juga batin kita merasa bersalah dihantui. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ibu. Itulah sebenarnya kemarin yang Pak Hardiansa tadi, bahwa guru itu memang harus super sabar. Tidak bisa kita juga mendendam siswa kita sampai kadang-kadang kita tidak mau masuk kelas itu, sampai tidak mau mengajar itu anak-anak. Padahal sebenarnya ini anak-anak pasti bukan anak-anak kalau tidak ada kadang-kadang anak-anak yang seperti itu. Karena proses mereka itu tumbuh seperti itu, mencari jati diri. Jadi kita guru kurang-kurangi baper. Baperan. Karena kita ini sudah dewasa, mereka itu masih masa pertumbuhan. Kita yang mengontrol diri kita. Oke, silakan Ibu Limla. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Ada pertanyaan saya begini. Misalkan ada anak-anak di dalam kelas yang berkebutuhan khusus, kontrol guru yang bagaimana yang akan kita lakukan, seperti yang akan kita gunakan kira-kira itu saja. Kalau ada yang berkebutuhan khusus, karena ada beberapa siswa di dalam kelas itu yang berkebutuhan khusus, bagaimana kira-kira itu? Terima kasih. Bismillah. Kalau memang ada yang berkebutuhan khusus, kan sudah ada nih asesmen awal yang kita dapatkan. Kita cek lagi kembali kebutuhan khususnya itu yang bagaimana. Terus kalau memang dia dalam tanda kutip kinestetik, apa nih istilahnya? Di atasnya kinestetik. Interaktif. Kalau saya selama bukan yang berkebutuhan khusus dalam tanda kutip akademiknya, itu mungkin masih bisa kita kelola dengan konselingnya. Di sini kalau saya dapat di kelas kemarin itu ternyata kalau seumpama betul-betul ada siswa yang hyperaktif nih, itu sebenarnya mungkin kita bisa lihat dulu itu siswa kebutuhan dasarnya ada tidak yang tidak terpenuhi. Karena kenapa? Kadang Bu, saya contoh kemarin dengan siswa yang putri, saya nggak usah disebut namanya, inisial S di kelas 8-10. Ternyata itu setelah saya masuk di kelasnya, ini anak bagus nih, karakternya bagus. Saya dalami tanya-tanya sama teman kelasnya yang kebetulan akrab di kelas 8-10. Ternyata itu ada beberapa kebutuhan yang tidak terpenuhi di rumahnya. Makanya dia cari kebutuhan di sekolah supaya terpenuhi di rasa kebutuhan manusianya. Pertama itu
rasa sayang. Tidak ada sama sekali rasa sayang yang diterima oleh siswi kita inisial S di rumahnya. Tidak merasa bebas, terkekang, dan tidak ada kesenangan sama sekali di rumahnya. Dia itu yang dia miliki cuma bertahan hidup. Ibaratnya dia tinggal di hutan, bertahan hidup saja dia pakai supaya dia hidup. Cuma karena adanya di rumahnya tempat tinggal, makan dan pakaiannya, makanya itu yang terpenuhi. Selebihnya tidak ada. Pas di sekolah dia menjadi-jadi, ternyata dia mau cari yang kurang dari dirinya. Cuma saya bilang begini sama siswi, nah boleh kau cari temanmu yang sefrekuensi, tapi lihat juga dulu temanmu. Kalau nak ajak kau merokok, jangan. Kenapa? Kalau kau merokok itu hari ini memang kau merokok enak, 10 tahun ke depan kau tidak tahu akibatnya. Untungnya kalau masih, nah kalau meninggal nih bagaimana? Penguasaan, ternyata dia itu keinginannya untuk dianggap di rumahnya tidak ada. Jadi saya jujur merasa kasihan di sini ya. Kebebasan tidak ada sama sekali, kebebasan di rumahnya. Kesenangan lebih-lebih. Jadi kadang itu harusnya saya masuk di kelasnya itu hari Rabu. Cuma kebetulan perseni, Pak, nggak mau kita masuk di kelasku. Tidak mau dia masuk di kelasmu. Orang perseni sekarang ternyata setelah saya tanya, kenapa kau suruh Pak masuk nak? Karena jujur, saya tidak mau masuk kalau tidak dijemput. Ternyata apa dia bilang? Enak Pak, kita mengajar di kelasku walaupun baru pertemuan pertama. Ketawa-ketawa ternyata ada kesenangan yang dia dapat dari saya. Terus dia bebas. Saya tanya memang sama siswa, nah kalau kamu khusus di jamku ya khusus di jamku. Kalau kamu belajar, kalau kamu senang belajar baring, baring. Senang belajar duduk, angkat kaki. Selama proses pembelajaran itu tidak mengganggu temanmu yang lain. Nah, jadi saya beri kebebasan. Ternyata dia senang. Walaupun saya tidak yakin materi yang saya sampaikan dia terima, paling tidak dia bisa lakukan memenuhi walaupun cuma satu. Nah, jadi mungkin teman-teman guru bisa melihat dulu. Kalau memang sudah melihat, bisa kita panggil. Tanya-tanya dulu, siapa tahu memang ada kebutuhannya yang bisa terpenuhi. Nah, jadi kita bisa penuhi salah satunya saja, kalau tidak bisa semuanya, cukup satu. Jadi paling tidak begini, jujur Bapak Ibu, saya punya angkatan itu masih terngiang-ngiang guru-guru SMP 30. Ada teman angkatanku sampai sekarang untuk kedisiplinan rambut tidak disiplin rambutnya. Padahal kalau dipikir sudah ada yang anaknya 2. Rambutnya terus selalu 21, selalu plontos. Ternyata dia sudah tertanam di alam bawah sadarnya bahwa kalau cukup pendek itu rapi. Nah, ternyata ada sisi positif yang didapat. Saya punya teman sampai sekarang rambutnya selalu rapi. Dia bilang bisa panjang rambutku, tapi menurut ibu guru ini, kalau kita sekolah di SMP 30, ternyata rambut yang plontos itu rapi dan tidak susah untuk dirawat. Dia terutama sampai sekarang. Ya, terus ada siswa kemarin juga satu diterima di UNM jalur pendidikan jurusan IPS. Dia bilang begini, Pak, muka saya jadi guru IPS karena waktu ngajar Kak Ibu Cilela, ini caranya mengajar. Jadi muka jadi guru IPS kayak Ibu Cilela. Ternyata ada, kita bisa jadi inspirasi dan jujur walaupun bukan namaku yang disebut, ada kebanggaan tersendiri. Nah, ternyata kita sudah sukses mendidik anak-anak kita mengikuti jejak kita sebagai seorang pendidik. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, sekiranya kayaknya 2 penanya sudah cukup ya, karena kegiatan ada hal lain, maka kita sudah cukup Pak Esam. Sudah
sudah ditutup ya. Kita tutup kegiatan kita, mudah-mudahan kita doakan bersama supaya Pak Ilham bisa mencapai finish menjadi guru penggerak. Oke, beri aplaus dulu untuk yang meriah untuk Pak Ilham. Terima kasih. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.